Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Hatulazana. Saya mahasiswa Aktif Medis Balikpapan tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan melakukan praktikum konseling MOW. Jadi MOW ini adalah metode operasi wanita, atau tubektomi. MOW ini adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi dengan cara mengoklusi tuba falopi atau mengikat atau memasang cincin pada tuba falopi. Sehingga saat berhubungan sperma tidak dapat bertemu dengan ovum lagi. Ibu, perkenalkan saya Biden Lisa. Di sini saya akan melakukan konseling tentang MOW atau metode operasi wanita. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, terima kasih. Itu kita persiapkan alat. Itu ada flat dan kursi tempat duduk. Ibu, metode MOW ini ada dua jenis. Pertama ada mini laparotomi dan yang kedua adalah laparoskopi. Mini laparotomi ini adalah pengambilan tuba yang dilakukan melalui sayatan kecil sekitar 3 cm baik pada daerah bawah perut atau supraublik maupun pada lingkar pusat bawah atau subumbilikal. Kalau yang kedua laparoskopi ini adalah prosedur laparoskopi ini membutuhkan tenaga spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang telah dilatih secara khusus agar pelaksanaannya aman dan efektif dan dapat dilakukan 6-8 minggu pasca persalinan atau setelah abortus. Biayanya ini cukup mahal, Ibu. Terus cara kerja kontrasepsi MOW ini adalah di cara kerja MOW ini dia dengan mengikat, memotong atau memasang cincin tuba falopi. Tuba falopi ini adalah saluran telur sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Indikasi dari alat kontrasepsi MOW ini apa sih? Di indikasi kontrasepsi MOW atau metode operasi wanita, yang pertama ada wanita pada usia lebih dari 26 tahun, wanita dengan paritas, wanita yang yakin telah mempunyai besar keluarga yang dikehendaki. Yang keempat, wanita yang pada kehamilannya akan menimbulkan resiko yang sangat serius. Yang kelima, wanita pasca persalinan atau wanita pasca keguguran. Yang keenam, wanita yang paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini. Bu, kalau kontraindikasinya itu ada 6 kontraindikasi. Yang pertama ada wanita hamil. Wanita hamil yang sudah terdeteksi atau dicurigai hamil. Jadi dia ini nggak boleh pakai kontrasepsi MOW ini karena sudah terdeteksi hamil. Yang kedua, wanita dengan perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, wanita dengan infeksi sistematik atau pelvik yang akut. Yang keempat, wanita yang tidak boleh menjalani proses pembedahan. Yang kelima, wanita yang kurang pasti mengenai fertilitas di masa depan. Yang keenam, wanita yang belum memberikan persetujuan tertulis. Kalau keuntungan penggunaan alat kontrasepsi MOW ini, yang pertama itu ada sangat efektif atau 0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan. Yang kedua, tidak mempengaruhi proses menyusui atau breastfeeding. Kalau yang ketiga, tidak bergantung pada faktor senggama. Yang keempat, baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko yang sangat serius. Yang kelima, pembedahan sederhana. Dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Yang keenam, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Yang ketujuh, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual atau tidak ada efek pada produksi hormon ovarium. Yang ke-8, berkurangnya resiko kanker ovarium. Kalau kerugian MOW, yang pertama kita harus mempertimbangkan sifat menetap metode kontrasepsi ini. Yang kedua, klien atau ibu bisa menyesal di kemudian hari.
Nah, yang ketiga itu resiko komplikasi kecil atau meningkat bila digunakan anestesi umum. Nah, yang keempat, rasa sakit atau tidak nyaman dalam jangka pendek setelah tindakan. Jadi setelah tindakan itu ibu akan merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu nggak bertahan lama, nggak panjang. Oke. Nah, setelah yang kelima dilakukan oleh dokter terlatih. Yang keenam, tidak melindungi diri dari IMS termasuk HDP dan HIV atau AIDS. Waktu pelaksanaan MOW itu setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini secara rasional kalau ibu itu tidak hamil. Nah, yang kedua, hari ke-6 hingga hari ke-13 dari siklus menstruasi. Yang ketiga, pasca persalinan. Yang keempat, pasca keguguran. Nah, kalau yang pasca persalinan ini dia ada mini lab dan laparoskopi. Nah, mini lab ini maksudnya itu di dalam waktu 2 hari atau setelah 6 minggu atau 12 minggu setelah persalinan. Nah, kalau pasca keguguran dia di triwulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvik. Nah, yang kedua ada triwulan kedua dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvik, mini lab saja. Nah, kalau efek samping MOW ini pertama itu ada perubahan hormonal. Nah, terus yang kedua pola haid yang tidak teratur. Nah, yang ketiga problem psikologis. Ibu sudah memahami penjelasan dari saya? Sudah Mbak. Kalau gitu apakah ibu bisa menjelaskan ulang apa yang sudah saya jelaskan? Bisa Mbak. Baik ibu, terima kasih. Dari yang saya lihat, ibu sudah memahami apa itu MOW, kontraindikasi, indikasi, dan efek samping MOW. Nah, kalau begitu saya akhiri konseling hari ini. Semoga ibu bisa menentukan pilihan memilih alat kontrasepsi apa. Nah, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.